Di gua yang gelap, kepala Subaru terus dibenturkan ke lantai sambil bergumam, "Aku akan membunuhmu." Di tengah kehancuran itu, terdengar suara gesekan lembut. Mata Subaru yang redup kembali bersinar saat melihat rem. Tubuhnya rusak parah, namun dia tetap merangkak mendekat. Ram berteriak kaget, membuat semua orang di sekitarnya terdiam dengan napas tertahan. Vel bahkan berteriak dengan rahang terbuka, sementara Al melontarkan kata kasar penuh keterkejutan. Atmosfer berubah drastis, seolah seluruh ruangan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah kekacauan emosi itu, Rem menatap layar dengan kilau penuh harapan di matanya. Detak jantungnya yang sempat berpacu, kini perlahan melambat, digantikan rasa lega. Untuk pertama kalinya, setelah penderitaan trauma yang panjang, ia merasakan bahwa keajaiban benar-benar mungkin terjadi. Dengan sisa tenaga, Rem berbisik, "Hyuma," dan menggunakan darah Subaru sebagai medium sihir air untuk mematahkan borgol di tangannya. Subaru terkejut sekaligus tersentuh pada Rem. Meski sekarat, ia masih berusaha menyelamatkannya. Dalam pelukan Subaru, Rem menatap penuh kasih sayang dan berbisik, "Aku sayang sama kamu." Sebelum tangannya terjatuh, Subaru menangis sejadi-jadinya, merasakan cinta sekaligus kehilangan yang tak tergantikan. Ram memeluk Rem dengan erat, suaranya gemetar di antara rasa syukur dan kesedihannya. Ia bilang, "Kau menyelamatkannya. Setidaknya kau menyelamatkannya, adikku." Seolah ingin menenangkan luka yang tak bisa dihapus. Pelukan itu menutupi nada duka yang masih melekat pada kematian Rem. Rem berusaha mengucapkan sesuatu, namun kata-kata itu tertelan oleh tangisannya. Sisa rombongan hanya bisa menatap. Garis-garis kelelahan dan rasa sakit tergambar jelas, seakan mereka semua ikut menanggung luka yang baru saja terjadi. Layar menampilkan Subaru yang keluar dari terowongan gua, membawa jasad Rem dalam gendongan Bridal Style. Bridal Style teh naon? Lah gaun euy. Hah? Ia tersenyum, menatap matahari terbenam sambil berbisik, "Ayo Rem, kita pulang." Seolah ingin menyalakan harapan di tengah kehancuran. Ia berjalan melewati hutan hingga malam. Rambutnya berantakan, tertiup angin. Wajahnya tertutup helai kusut. Subaru terus melangkah, melewati desa yang dipenuhi mayat, hingga badai salju tiba-tiba mengguyur. Di setiap langkah, satu nama terus ia gumamkan, "Beltegius." Veld mencoba memberi komentar tentang rambut Subaru, kalau ia suka rambutnya seperti itu. Namun suaranya terdengar kosong, seolah semua emosi telah terkuras. Bahkan Priscilla dengan nada yang sama muram ikut menyetujui pendapat Veld. Atmosfer teater kini benar-benar tenggelam dalam duka. Julius menunduk dengan tatapan penuh penderitaan, mengakui bahwa ini adalah jalan buntu. Di belakangnya, Ferris berbicara dengan nada bersalah, menyesali keraguannya terhadap Subaru. Air mata pun jatuh, menandakan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Wilhelm menepuk bahu cucunya dengan lembut, menegaskan bahwa kekejaman musuh tak sebanding dengan tekad Subaru. Reinhard mengangguk kecil, menghormati kata-kata sang kakek, meski wajahnya tetap muram. Di depan gerbang Roswell, Subaru menemukan tubuh Ram yang penuh luka tusukan, dikelilingi mayat kultus yang ia tebas dengan sihir angin. Air mata Subaru membeku di pipinya. Rasa benci dan duka bercampur dalam satu teriakan, "Berterkius!" Dengan suara lelah dan patah, Emilia bertanya, bagaimana Subaru akan mati? Tatapannya penuh ketidakpercayaan, seolah tidak sanggup menerima kenyataan yang sedang diputar di layar. Suasana teater semakin berat ketika layar mulai memainkan melodi terakhir. Semua orang tahu, inilah penutup dari penderitaan yang mereka saksikan. Sebuah akhir yang tak bisa mereka ubah. Saat badai salju semakin gila, sebuah kepala raksasa muncul dari atap mansion. Mata kuning kosongnya menatap Subaru. Suaranya dingin bergema, "Tidurlah bersama anakku." Dunia membeku dan tubuh Subaru pun membeku bersama jasad Rem dalam pelukannya. Leher Subaru terputus, kepalanya jatuh ke tanah bersalju. Tubuhnya tetap berlutut sambil memeluk Rem, menjadi patung beku di dunia yang telah berubah menjadi negeri es. Begitulah Natsuki Subaru mati, terkubur dalam salju bersama cinta yang tak
sempat ia selamatkan. Emilia merasakan tatapan semua orang di teater menusuk punggungnya. Namun ia sendiri masih sibuk mencerna kenyataan pahit ini. Subaru mati dibunuh oleh Pak dengan kepala di genggaman. Ia menangis seperti seorang gadis yang hatinya hancur. Tak mampu percaya bahwa ayahnya sendiri bisa melakukan hal sekejam itu. Ras menatap Anastasia dengan tatapan penuh pengertian. Keduanya menyadari hal yang sama. Roh ini adalah masalah besar. Priscilla mengucap hal itu dengan lantang. Lidahnya cih sambil mengingat wajah Subaru yang membeku di tengah badai. Mindself akan memperbaikinya untukmu. Menantang Subaru untuk membuktikan dirinya layak. Al menatap tuannya dengan bingung. Tak mengerti maksud kata-kata Priscilla. Sementara itu, Beatrice bergumam menyebut Subaru adalah panggilan sayang, yaitu Bobby, dengan menyesali kontrak yang begitu kejam. Tatapannya penuh luka, seolah ia merasakan penderitaan yang dialami Subaru sekaligus saudarinya sendiri. Lalu Subaru terbangun dengan tubuh berkeringat dan wajah tergejut. Ia kembali di ibu kota, tepat di depan penjual apel. Return by Death telah terjadi lagi, dan rasa ngeri masih melekat di wajahnya. Saat penjual apel menegurnya, suara lain membuat Subaru menoleh dengan cepat. Benar, itu adalah Rem. Sang maid tersipu, bingung dengan tatapan intens Subaru. Sentuhan di bahunya membuat wajahnya memerah, sementara Subaru menatapnya dengan emosi yang tak terjelaskan. Tapi penjual apel mengusir mereka karena dianggap mengganggu bisnisnya. Namun, Subaru tetap menggenggam tangan Rem. Rem pun tersenyum bahagia, merasakan kehangatan dari genggaman itu. Di balik senyuman itu, wajah Subaru berubah. Matanya bersinar merah penuh dendam. Rem berjalan di sampingnya dengan senyum polos, tak menyadari bahwa di dalam hati Subaru, kebencian telah tumbuh bersama tekad balas dendamnya. Dan layar teater pun ditutup. Anastasia menatap layar dengan dahi berkerut, tak menyukai aura menyeramkan yang kini terpancar dari Subaru. Ras pun bergumam penuh ketidakpuasan, sampai meremas tangan Subaru terlalu kuat, seolah ingin menahan arah yang salah yang ia lihat sedang ditempuh. Okto mencoba menyentuh Emilia, namun sang setengah elf langsung berdiri begitu layar teater ditutup. Ia bilang, "Aku akan ke kamarku." Lalu ia berlari menuju lorong pintu, mencari perlindungan di ruangan pribadinya. Ray mengikuti, tapi masih dengan air mata yang belum kering. Atmosfer teater berubah menjadi kosong. Semua jiwa terasa hampa, penuh penyesalan dan depresi setelah menyaksikan akhir yang begitu kelam. Petra dengan wajah dingin memilih pergi ke kamarnya sendiri, tak peduli dengan reaksi orang lain. Warden pun muncul dan bilang ke semua orang untuk beristirahat. Mereka boleh merenungkan dan menyesali apa yang telah mereka saksikan sepanjang hari ini. Ia mencoba terdengar ramah, namun suaranya justru terasa menyeramkan. Tivy dengan rasa ingin tahu betapa luar biasanya entitas ini, mampu menahan sihir semua orang dan memindahkan siapapun ke dalam teater. Namun rasa kagum itu membuatnya lengah, hingga ia tak sadar semua orang sudah meninggalkan ruangan. Mimi mendekati kakaknya dengan nada sedih, meminta maaf atas semua pukulan yang pernah ia berikan. Ia mengaku bermimpi Tivy memiliki kekuatan Return by Death seperti Subaru, dan dalam mimpi itu Tivy mati. Ketakutan itu membuat Mimi menangis, takut kakaknya akan mengalami nasib yang sama dengan Subaru. Tivy segera memeluk Mimi, menenangkan dengan janji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Ia meyakinkan bahwa Hetaro sedang berusaha menyusul mereka, dan suatu saat mereka bertiga akan bersama lagi. Janji itu membuat Mimi tersenyum di tengah air matanya, meski pelukannya hampir menghancurkan Tivy. Ya, bisa dibilang kayak mie bungkus diremuk. Keduanya kemudian bercanda, menertawakan Warden sebagai tukang bully, dan menyebut Mimi sebagai penguasa angin yang agung. Tawa ringan itu sejenak menghapus kesedihannya, memperlihatkan ikatan kuat antara kakak dan adik. Namun suasana hangat itu segera pecah ketika suara Warden kembali bergema. Dua bola cahaya muncul di udara, perlahan turun ke kursi barisan tengah. Tivy dengan tatapan penuh rasa ingin tahu menyuruh Mimi segera memanggil yang lain. Ia tahu dua tamu baru akan segera bergabung dalam tontonan teater berikutnya.